Jadi di awal Anda harus membuat sebuah komitmen, kita ini sudah punya landasan saling percaya atau belum? Kita ini bisa saling terbuka enggak? Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai di volume yang ke-34. Kita akan berbicara, ini ada yang bertanya, bagaimana sih membuat yang namanya komitmen pranikah? Sebetulnya atas ikatan saling percaya, atas ikatan saling berbuat baik, niat baik dan seterusnya, tidak perlu kita juga membuat komitmen pranikah. Tetapi zaman sekarang ini banyak orang sudah mulai mempraktekkan membuat komitmen pranikah. Nah, baiklah, saya mencoba untuk memberikan tips komitmen apa saja sih yang harus kita buat jika Anda memilih untuk membuat komitmen pranikah. Yang pertama, ya, tips yang pertama dari saya, Anda harus membuat komitmen landasan kepercayaan dan keterbukaan. Yang paling berbahaya dalam hubungan berkeluarga adalah cemburu buta atau ketidakpercayaan. Dan Anda membayangkan seorang istri atau suami yang katakanlah bekerja di luar, bekerja untuk banyak orang, bekerja berbaur dengan banyak orang, bekerja menemui berbagai macam orang. Kalau dia sangat-sangat tidak dipercaya oleh pasangannya, bisa dibayangkan setiap menit, setiap jam, setiap setengah hari, setiap 2 jam akan selalu ditelepon, dicurigai, ditanya kemana-kemana, sampai di rumah juga dicurigai. Jadi di awal Anda harus membuat sebuah komitmen, kita ini sudah punya landasan saling percaya atau belum? Kita ini bisa saling terbuka enggak? Dan tidak akan melewati dari kepercayaan yang diberikan. Karena jika itu sudah dilakukan, maka hidup Anda nanti akan enak. Anda tidak akan dicurigai dan Anda juga bisa mengukur diri pada batas mana Anda harus menjaga kepercayaan pasangan Anda. Jadi buatlah komitmen bahwa jika kita ingin berpasangan, jika kita ingin mengikat diri dalam jenjang pernikahan selanjutnya, kita saling percaya kepada pasangan kita, semua yang dilakukan oleh pasangan dalam rangka berikhtiar untuk mencapai tujuan-tujuan hidup melalui proses atau alat-alat yang tersedia untuk mencari katakanlah nafkah, untuk mencari sebuah karya, untuk mencari sebuah pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu komitmen yang harus dibuat adalah komitmen landasan kepercayaan dan keterbukaan. Yang kedua, buatlah komitmen tentang nikah ini bukan antara saya dengan Anda. Nikah ini bukan antara si suami dengan istri, calon suami dengan calon istri. Tapi nikah ini adalah antara dua keluarga besar. Oleh karena itu kita perlu berkomitmen bahwa saling akan mendukung kedua keluarga besar dengan berbagai cara atau dengan budayanya masing-masing. Budayanya tidak perlu disamakan, tetapi kita paham budaya pasangan kita dan keluarga besarnya. Pasangan kita juga paham budaya kita dan keluarga besar kita. Jadi buatlah komitmen bahwa kita mempersatukan dua keluarga besar dan kita harus sama-sama memahami dan sama-sama memaklumi, bisa menyesuaikan diri dengan dua keluarga besar. Karenanya nanti jika ada interaksi antara satu keluarga dengan yang lain, tidak ada curiga-curigaan, tidak ada sungkan-sungkanan, kita harus membaur menjadi dua keluarga yang besar. Dan komitmen yang ketiga yang harus Anda buat tentu tentang urusan harta, urusan materi. Termasuk juga dalam hal ini urusan berbagi. Jadi buatlah komitmen bagaimana siapa yang harus mencari nafkah, bagaimana kalau dua-duanya bekerja, untuk yang satu dipostingnya kemana, yang satu dipostingnya kemana, saving atau tabungannya bagaimana, urusan belanja bagaimana, jika nanti ada uang lebih harus diapain. Jika itu Anda perlukan, tidak ada salahnya Anda membuat komitmen yang kaitannya dengan harta. Tapi jangan lupa selipkan juga komitmen untuk berbagi.
karena sebagian dari harta yang kita miliki atau yang akan kita peroleh itu adalah milik orang lain. Jadi buatlah komitmen, zakatnya seperti apa, sedekahnya seperti apa, berbaginya kepada siapa. Prioritas berbaginya tentu kepada orang-orang yang dekat dengan Anda, lalu kemudian kepada yang lain setelah itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi calon-calon pengantin baru untuk membuat komitmen pranikah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share WSJ channel ini, karena dengan demikian Anda sudah membantu untuk membangun sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.